Metro Manila dengan populasi lebih dari 12 juta orang. Udara terasa berat, bukan hanya karena kelembapan. Polusi jadi masalah di sini sejak lama. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan angka kematian yang berkaitan dengan polusi udara di Filipina menonjol. Tukang pos Albert Lasada harus berjuang melewati kemacetan seperti ini di pagi hari. Tapi ia hanya seorang dari sejumlah kecil di ibu kota Filipina yang mengendarai sepeda motor bertenaga listrik. Dito sa komunidad ng Pasig, kung Di sini, di distrik kukumpara ang Pasig e-bike di sa Manila, saya motor, pasti memakai sepeda mas motor maganda ang tenaga e-bike listrik laban kalau sa bisa memilih tahimik. itu. Walang ganong pollution, malinis ang hangin. Tidak bising dan Unang tidak masusunod melepas polusi, mas e-bike juga ang menghemat mas ongkos magandang bensin. gamitin kasi unang-una maingay yung mga motor. Sepeda motor lain sangat Kahit bising. sa Dengan tenga, yang di ini, kagaya saya sa rasanya e-bike, tenang, hanya tahimik, sedikit stres. maayos yung drive mo. Di ka masyadong ma-stress. Armada kendaraan pos elektrik Filipina ini adalah bagian proyek percontohan yang juga disokong PBB dan Departemen Energi Filipina. Jumlah kendaraan seluruhnya 30 buah. Oke, sige Pak. Metro Manila ingin menjadi pelopor dalam hal lingkungan hidup dan mengatasi kemacetan dengan konsep baru. Pasig adalah salah satu dari 10 model kota di seluruh dunia di mana mobilitas bertenaga listrik dipromosikan dengan dukungan Uni Eropa dan International Climate Initiative. Tapi tidak semudah itu, dan wali kota Pasig tahu betapa mendesaknya perubahan. Climate change and air pollution are definitely Perubahan iklim dan problems. polusi udara jelas jadi masalah global. Di Pasig, bagian kota dengan penduduk padat di tengah Manila, polusi udara jadi masalah besar. Air pollution is definitely a big problem. Recently, Kami we just baru saja completed menyelesaikan our pendataan emisi gas rumah kaca dan melihat tingkat polusi udara sangat mengkhawatirkan. Dan kita perlu melakukan segalanya untuk mengurangi jumlah itu di masa depan. We can to lower these numbers in the near future. Tojo Motors ingin memanfaatkan peluang untuk mendapat keuntungan dari mobilitas bertenaga listrik. Selama 7 tahun, Tojo Motors sudah membuat serangkaian kendaraan listrik, termasuk ini yang disebut Jeepney. Saat ini, Tojo Motors masih mengimpor komponen dari Cina. The vision is actually producing and Visinya engineering. sebetulnya memproduksi dan membuat untuk konsumen lokal. Jadi misi kami adalah membuat orang Filipina menikmati kendaraan listrik sebagai sarana transportasi bagi umum dan pribadi. Transportation for public and private. Tapi perusahaan masih bergantung pada subsidi dari pemerintah dan Uni Eropa. Selain itu, mobilitas elektrik harus lepas landas dengan baik di Filipina. Lagi pula, spesifikasi teknik masih harus dirampungkan. The heart of the whole thing is the electric battery. Inti dari semua ini adalah baterai listrik. Kita perlu mendapat paduan bagus antara ukuran dan apa yang bisa dibeli di pasaran. For the market. Saat ini di Filipina hampir tidak ada yang membeli mobil listrik untuk keperluan pribadi. Nifty adalah perusahaan startup yang membuat sepeda lipat, juga sepeda listrik. Tapi setelah menyadari bisnisnya tidak membuahkan keuntungan, kedua pendirinya hanya melengkapi sepeda-sepeda dengan baterai. The parts that we get, Suku cadang yang kami peroleh harganya sama seperti harga sebuah sepeda listrik dari Cina. Jadi bagi sebuah startup sangat sulit untuk bersaing, terutama dalam pasar baru seperti ini, di mana harga menentukan segalanya. market where it's very price sensitive. Inko Mafori adalah salah satu pendiri startup. Ia dan timnya membuat sepeda lipat standar. Ia adalah pesepeda yang antusias dan ingin berperan dalam upaya mengurangi kemacetan. Our cities were not designed to Kota-kota kami tidak dirancang bagi jenis transportasi lain, terutama transportasi kendaraan ringan beroda dua. So, Jadi jika kota Anda tidak dimaksudkan untuk sepeda, bagi sepeda listrik juga sulit. Mobilitas elektrik harganya mahal, masih sangat mahal bagi banyak orang dan belum diterima secara luas. Demikian keterangan Wali Kota Pasig. Walau begitu, keinginan memiliki kota yang lebih bersih dan ramah lingkungan semakin besar pula. Jadi apa yang ingin mereka lihat dalam 30 tahun ke depan? Saya harap kemacetan sudah akan berkurang tahun 2050, terutama jika lebih banyak orang menggunakan kendaraan listrik, baik sepeda motor, sepeda, atau mobil. Saya harap akan tambah banyak karena akan memperbaiki lalu lintas.
Pasig in 2050, hopefully it's Di a Pasig city tahun 2050, mudah-mudahan segala model transportasi diterima dan digunakan secara meluas, dan kendaraan pribadi tidak mendominasi jalanan. vehicles do not dominate the roads. The vehicles are not Kendaraan owned by tidak the jadi people, milik but perorangan, instead you buy the sebaliknya service. yang dibeli adalah layanannya, dan itu dalam bentuk solusi pintar, di mana mobilitas elektrik memegang peranan utama. Mobility plays a major role. In 2050, Tahun 2050, saya harap warga Metro Manila sudah menerima bersepeda sebagai infrastruktur. Juga ada jalan sepeda yang membawa kita ke bagian kota yang ditumbuhi banyak pohon. different cities covered with trees. Itu adalah visi yang masih sangat jauh dari realita Manila yang penuh kemacetan. 2050, sekitar 23 juta orang akan tinggal di ibu kota Filipina itu, dan membuat tuntutan adanya konsep mobilitas baru jadi semakin mendesak.